Mulai dari ayat 15. Ya, mulai dari Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ini yang seringkali termasuk juga si Juma mengatakan ini merujuk kepada Paulus. Oke. Ya, saya pernah dengar itu ya waktu dan mungkin juga di tempat lain ada rekamannya. Ya, ini ya. Waspadalah, karena berikut ini mulai dari ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oke. Nah, kenapa Juma mengatakan Paulus itu nabi palsu? Ya. Karena ini katanya Paulus itu dari suku Benyamin. Benyamin itu serigala. Ada tuh rekamannya di tempat Leerben kali, ya. Oke. Nah, padahal ini di konteks ini belum ada Saulus. Oke, ini Yesus ingatkan kepada para pendengar yang mengingat pada saat itu tentang nabi-nabi palsu yang akan datang kemudian dengan menyamar seperti domba. Nah, dari mana tahu ya? Nah, baca ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buah yang dihasilkan oleh nabi-nabi palsu ini, yang dia datang menyamar seperti domba, dari buah, apa buah yang dihasilkan? Buah-buah kejahatan. Makanya katakan, dapatkah orang memetik anggur dari semak duri? Tidak mungkin orang memetik buah anggur dari semak duri. Karena semak duri akan menghasilkan duri, gitu loh. Ya, apalagi buah ara, tidak mungkin. Tidak mungkin juga kalau dia nabi asli, kalau dia rasul, kalau dia utusan Tuhan, hasil yang dihasilkan itu kejahatan. Oke. Nah, Paulus tidak kena di sini. Ya, setelah Paulus bertobat tidak ada buah yang jahat yang dihasilkan oleh Paulus. Bahkan dia martir untuk mempertahankan imannya, memberitakan Injil. Gitu loh. Pahami itu. Nah, makanya di ayat 17 dikatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pasti gitu loh. Ya. Nah, kadang-kadang ya yang teman-teman Pak Happy ini melihat Paulus yang belakang. Dia seorang penganiaya, pembunuh katanya. Dia lupa, dia tidak lihat pertobatannya gitu loh. Setelah dia bertobat, apa yang dihasilkan? Ya, nah, Rasul Paulus itu buah yang baik gitu loh. Nggak ada ya sejarah hidupnya setelah dia bertobat, buah-buah yang jahat yang dihasilkan tidak ada gitu loh. Ya. Nah, itu. Ada berapa surat yang Paulus tulis untuk jemaat? Terus Bang. Belum mula. Oke? Nah, makanya di ayat yang ke 19 ya, dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Baru dikatakan di ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia, ini poinnya. Dia yang melakukan kehendak, artinya ya, bukan hanya teori, perkataan yang menentukan kita masuk surga. Tapi apa? Orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Oke? Apa kehendak Bapa? Mau tambahkan, Pak. Mau tambahkan, Pak. Tunggu. Aku bentar lagi. Ya. Bentar lagi ya. Biar dia paham yang ini, Bang. Biar dia paham yang ini, Bang. Di sini dikatakan bukan hanya kau ucap itu Tuhan Yesus, tapi perilaku kau setiap hari itu bejat dan jahat. Ya. Begitu maksudnya. Kau ngerti tidak? Jadi di sini tuh bukan hanya katakan oh tiap hari aku Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus. Panggil Tuhan. Kau tidak Tuhan Yesus. Tapi kau punya perilaku tuh bejat, tukang pencuri, tukang memfitnah, tukang ngomongin orang, tukang membunuh dan sebagainya. Itu maksudnya di sini. Kau paham tidak? Ini Pak, ini korelasinya ke sini Pak. Buah yang baik, ya, buah yang baik. Nah, harus menghasilkan buah yang baik. Kau paham dulu, jangan kau pikir, oh kalau orang memanggil Yesus itu Tuhan, itu masuk neraka. Itu sih keliru. Kau punya pemahaman itu begitu bodoh. Itu ya. Jadi gini Pak. Nah, ini korelasinya ke sini Pak. Ya. Jadi
Orang yang seperti ini, orang yang dia mengatakan, oh Tuhan, tapi tidak menghasilkan buah yang baik. Tidak menghasilkan buah yang... Halo. Kenapa dia, Bang? Hilang Pak Bagus suaranya. Iya, Pak Bagus hilang. Jadi gitu. Pak Bagus ulang, Pak Karena Bagus. untuk menjadi murid Yesus itu Ulang, tidak Pak hanya Bagus. teori. Gitu loh. Pak Bagus suaranya hilang tadi. Oke, silakan teman-teman tambahkan. Saya mau tambahkan ya. Melainkan mereka. Pak Pendeta, bagus, bentar Bu, bentar. Ya. Yang buah yang baik tadi Pak, biar dia membedakan buah yang baik dan tidak yang baik Pak. Teruskan aja Pak Pendeta, minta tolong saya Pak, biar dia ngerti si Happy tadi. Buah yang baik. Ini. Ini buah yang baik itu ini. yang ini nih Pak. Ayat 17 ya. Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Lalu apa yang dikatakan? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Itu loh. Dan dibuang ke dalam api. Ini poinnya. Itulah yang di ayat 21-22 ini. Itu loh yang masuk neraka itu. Jadi kalian yang suka mengkafir-kafirkan orang, itulah yang ditebang, dimasukkan di dalam api. Gitu. Nah, termasuk juga gini. Nah, ini ada hubungannya gini, Pak Epi. Dalam Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 Ya, itu dia. ayat 40. Biar Pak Epi belajar ya. Paham gitu loh. Ini. Sebab inilah, tadi kan kehendak Bapakku. Sebab inilah kehendak Bapakku. Apa itu? Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya ya kepada anak itu beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Gitu loh Pak. Jadi kalau kau tidak percaya kepada Yesus, maka kau tidak beroleh hidup yang kekal. Kau paham tidak di situ? Itu Pak. Mantap, penjelasannya mantap. Ya, jadi kalau orang berbuat baik tapi dia tidak percaya, tidak melihat anak dan percaya, itu masuk neraka juga Pak. Gitu loh. Saya tambahkan dulu sedikit. Oke, Jadi silakan, saya tambahkan sedikit. Silakan. Jadi di dalam Muslim itu dikenal dengan hubungan horizontal dan vertikal, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Kita harus akui bahwa Muslim ini hubungan mereka dengan Tuhan itu mereka perlihatkan dengan doa yang setiap hari rutinitas. Karena Tuhan itu jauh. Hubungan manusia dengan Tuhan mereka itu memang begitu. Mereka mempunyai rutinitas. Tetapi hubungan manusia dengan manusia mereka lemah. Itu terbukti dalam surat Al-Maidah 51 yang mengatakan jangan menjadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai sahabat atau sekutu live. Itulah yang membuktikan. Jadi walaupun mereka itu setiap hari berdoa, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa, yaitu kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu, itu nggak ada, buah-buah mereka itu nggak ada yang baik. Ini masalahnya. Karena buah kejahatan. Itu yang perlu. Iya benar. Ya lanjut. Ya Buti, silakan Buti. Ya, sudah diwakili. Yang tadi itu kembali lagi kepada Tuhan itu, dia mungkin sudah paham, terbuka matanya, dia pikir bahwa ketika kita Kristen memanggil Yesus itu Tuhan, kita masuk neraka gitu. Itu kebodohan dia. Jadi lanjut lagi Bang di situ. Iya, justru Yesus mengatakan, justru dari awal dia sudah disebut Tuhan. Makanya Yesus bilang, bukan setiap orang yang bilang aku Tuhan. Nih, saya mau kasih tahu, ya banyak sekali sebetulnya juga pernyataan Yesus yang mengatakan dia adalah Tuhan, ya kan? Yesus banyak juga mengaku bahwa dia adalah Tuhan di dalam Yohanes, berapa tuh? Yohanes 9 ya. Coba saya lihat ya. Kita baca sini ya, Yohanes 9. Ya, Yesus mengatakan bahkan dia menerima sembah sujud ya. Dia bahkan menerima sembah sujud manusia. Ya, Yohanes 9. Ayat. Bentar ya. Ya, sebentar. Nih ya, karena itu orang-orang Farisi Tanya si Happy, kira-kira dia paham tidak ayat yang tadi Yesus mengatakan Tuhan itu? Yang tadi. Tuhan itu dia ngerti nggak di situ dulu? Iya. Supaya kita jangan kemana-mana, kita menjelaskan kenapa Yesus mengatakan itu. Jadi begini. Sabar. Jadi begini.
Ini kenapa Ibu Uti dari tadi mati-matian tidak menyebut ayat. Mereka harus mengetahui ayat. Karena seperti ini kejadiannya. Mereka bertanya hal yang mereka tidak tahu, hanya modal mendengar hasutan dan fitnaan daripada orang-orang yang terkemuka dari mereka. Mereka Makanya harus tunjukkan dulu ayatnya. Iya, tunjukkan ayatnya. Ini buktinya seperti ini. Bagaimana Buti? Benar nggak? Iya, kalau kayak saya kasih tahu, ntar mereka itu cuma dengar-dengar. Mereka konteksnya juga mereka nggak tahu, ya. Jadi mereka kalau bertanya harus berdasarkan apa yang mereka tahu, lalu mereka ingin bertanya, bukan karena mau nyala-nyalain cuma dengar-dengar orang. Kalau kita kasih tahu, mau ngapain? Ya mereka harus tahu dulu, baru boleh bertanya. Kalau enggak ya kita hanya ini kan. Akhirnya ya seperti itu. Dia cuma dengar-dengar, cuma kutip-kutip, nggak ngerti ininya, konteksnya, nggak ngerti latar belakang ayatnya, atau bahkan cuma dengar-dengar aja. Ya mereka harus Gitu tahu. ya, Pak. Jadi gitu ya Pak Happy. Ya. Ngerti nggak dia tuh? Jangan sampai dia Saya katakan, ngerti, Pak. Kristen Saya kan debat dengan ayat itu kan sudah banyak dengan orang Kristen. Saya tahu larinya argumen mereka kemana, saya tahu. Siapa namanya coba? Jadi di situ Siapa? bukan Jangan yang banyak. Ini mengatakan Padahal- debatan di Iya, Facebook loh, Pak. padahal Pak Epi cuma satu orang, tapi Pak Epi bilang Saya banyak. sudah pernah gitu. debat dengan kau orang kan itu, orang tadi Kristen bilang, bergelar kau dua kan teologi. Nih, saya mau kasih tahu nih ya, Yesus Dia bukan berkutik, saja Pak, menerima, Yesus bukan saja mengaku Tuhan nih. Yang saya bilang tadi nih ya, Yohanes 9 ayat 36. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Nah, jawab orang lumpuh itu ya, "Siapakah dia?" Tuhan, ya itu ya, dia titik ya. Siapakah dia? Apakah dia Tuhan? Itu maksudnya ya. Siapakah dia? Tuhan, tanda tanya. Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia itu dalam huruf besar, jadi Elohim, tetapi dia, Elohim, yang sedang berkata-kata dengan engkau, Elohimlah itu, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Jadi di sini dalam konteks ini sebagai anak manusia Yesus mengaku dia Tuhan. Percayakah engkau anak manusia kepada anak manusia? Siapakah anak manusia itu? Apakah dia itu Tuhan? Nah itu kan Yesus mengatakan kamu bukan saja melihat dia. Ya, tetapi dia yang sedang berkata-kata dia Tuhan, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau sekarang ini, dialah itu, dialah Tuhan itu. Lalu orang lumpuh itu yang disembuhkan oleh Yesus langsung menyembahnya. Dan Yesus menerima sembah sujud orang itu sebagai Tuhan. Nah itu dia. Jadi jangan bilang Yesus nggak pernah ngaku ya. Dalam konteksnya ini jelas Yesus bahkan menerima sembah sujud orang itu. Seorang rasul, seorang nabi tidak boleh menerima sembah sujud, bahkan itu berdosa ya, nggak boleh. Nggak ada nabi yang berani mencuri kehormatan dari Tuannya. Nggak ada yang nabi yang disembah sujud, nggak ada rasul yang disembah sujud, nggak ada. Kalau mereka sembah sujud suruh berdiri ya, aku bukan Tuhan, mereka selalu bilang gitu. Tetapi Yesus mengkonfirmasikan, sayalah Tuhan itu, anak manusia yang adalah Tuhan itu. Ya, lihat aja konteksnya tuh. Ya ada pernyataan Yesus banyak yang mengaku Tuhan. Ya. Jadi Happy, kau jangan klaim-klaim bahwa orang Kristen tidak bisa menjawab ini. Kau hanya klaim-klaim ngomong kosong doang tadi gitu. Jadi kalau kau tanya di kami bisa jawab ini gitu maksudnya. Jadi di situ jelas bukan mengatakan oh kamu hanya mengucap dengan kata Tuhan, tapi memang melakukan kehendak Bapa dari buaminya itu. Seperti itu. Paham di sini? Boleh saya bantu menjelaskan? Nah, ada Pak Erben nih, mantap. Oke ya. Oke, Ya. ini saya presentasi Pak ya. Coba kita lihat ini bukan setiap orang ya. Kalau bahasa Indonesia masa kini artinya tidak setiap orang. Kalau kita analisa kata ini, bukan setiap orang sama dengan sebagian orang atau tidak semua orang. Jadi kalau dibaca, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan melainkan. Mengapa di sini ada pengandaian? Itu menunjukkan bahwa dari orang yang berseru ini, ada dua kelompok di sini. Nanti akan terlihat Pak, akan saya tunjukkan. Artinya, sebagian orang yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan, tidak masuk dalam kerajaan surga. Sebagian orang yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan, masuk dalam kerajaan surga.
itulah artinya tidak setiap orang. Maka di sini ada kata melainkan. Melainkan dengan tidak setiap orang ini menegaskan bahwa orang yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan, ada dua kelompok, ada dua cirinya atau dua di dalamnya. Ada yang masuk surga, ada yang tidak masuk surga. Pertanyaannya mengapa? Kita lihat ya. Iman kepada Yesus itu bukan tentang berseru memanggil Yesus adalah Tuhan. Ingat ya, iman Kristen itu bukan tentang berseru memanggil Yesus adalah Tuhan, tetapi menjadikan dia sebagai Tuhan atas kehidupannya. Perhatikan ya Pak, saya bisa berseru Yesus Tuhan tanpa saya menjadikan dia Tuhan dalam diri saya. Ini kalimat ini Bapak coba cerna. Berseru memanggil Yesus adalah Tuhan. Tetapi, ini ya, iman kepada Yesus bukan tentang berseru memanggil Yesus adalah Tuhan, tetapi menjadikan dia sebagai Tuhan. Jadi kalau orang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan, berseru Tuhan gitu sama Yesus, tapi nggak menjadikan Yesus itu Tuhan dalam dirinya, itu nggak benar. Iman kepada Yesus bukan tentang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, tetapi pada kenyataan hidup sehari-hari melakukan kehendak Tuhan. Artinya gini, jadi tidak cukup hanya berseru, maka ada di sini dikatakan melainkan. Artinya memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, tetapi pada kenyataan hidup sehari-hari harus melakukan kehendaknya. Itu baru tepat. Jadi iman yang berkenan kepada Yesus itu adalah memanggil dia Tuhan, sekaligus menjadikan dia sebagai Tuhan, dalam ketaatan melakukan seluruh kehendak Bapa di surga. Itu yang tepat. Benar Ya. sekali. Nah, iman yang benar kepada Yesus adalah memanggil Yesus Tuhan, ya, menjadikan Yesus Tuhan dalam dirinya, penguasa, pemilik Tuhan yang agung dalam dirinya, dan melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi kalau hanya di sini, ibaratnya ini, melainkan dia yang melakukan Bapa di surga, kalau ini dihilangkan, maka pernyataannya Bapak tadi itu betul. Tapi ada di sini melainkan. Melainkan itu artinya, dari orang-orang yang berseru di sini, ada orang yang berseru, tapi asal berseru. Di situ ya. Oke, kita lihat ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Banyak orang tidak sama dengan semua orang. Jadi di sini butuh kejelian membaca. Banyak orang tidak sama dengan semua orang. Saya kasih contoh di Zoom ini kita ada 1000 orang. Banyak, 500 orang juga banyak. Jadi bedanya kalau semua orang tidak ada terkecuali. Tapi kalau banyak dari seluruh penduduk Indonesia, demo di Jakarta, banyak orang demo. Apakah semua Indonesia demo? Tidak. Jadi banyak orang bisa jutaan. Tapi kalau semua orang itu tanpa terkecuali, pukul rata. Jadi di sini butuh kejelian membaca. Pada hari terakhir banyak orang, artinya tidak sama dengan semua orang, namun juga dapat berarti sebagian orang. Jadi pada hari terakhir akan banyak yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan dalam mengadakan banyak perbuatan ajaib, tidak dikenal Yesus. Jadi tidak apa yang dikatakan, pada hari terakhir akan banyak atau sebagian orang yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan dan mengadakan banyak perbuatan ajaib tidak dikenal Yesus. Pertanyaannya mengapa? Kita lihat ya. Mengapa? Bukankah kami berbuat namamu? Jadi perbuatan mujizat ini bukan ukuran sebuah kebenaran dan kedewasaan rohani, bukan. Karena nabi-nabi palsu juga dapat membuat mujizat atas nama dewanya. Contoh di zaman Musa, Keluaran 7 ayat 22. Pemuja-pemuja, dewa-dewa itu membuat mujizat. Orang yang mengadakan banyak mujizat, namun untuk popularitas dirinya, maka sesungguhnya ia memperalat Tuhan untuk dirinya. Orang yang memuliakan dirinya oleh karena melakukan mujizat, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Demi namamu, bukan dalam namamu, untuk kemuliaanmu. Di sini, jadi orang mengadakan banyak mujizat namun untuk popularitas diri. Maka sesungguhnya ia memperalat Tuhan untuk dirinya. Seperti itu, Pak. Oke, kita lihat lagi ya. Bukankah kami bernubuat demi namamu?
Semakin banyak mengadakan mujizat, harus semakin tunduk kepada Tuhan dan harus mengarahkan manusia kepada Tuhan. Apapun yang kita perbuat atau sejenis, sejauh manapun kita dipakai Tuhan, harus tetap disadari bahwa itu kasih karunia Tuhan. Lukas 17 ayat 10, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu. Kita lihat ya kalimatnya di sini. Ayat berikut. Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka, bukan kepada semua, kepada mereka orang-orang yang hanya berseru, tapi nggak pernah menjadikan Tuhan dalam dirinya, Yesus sebagai Tuhan, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, tetapi tidak menjadikannya sebagai Tuhan dalam hidupnya, tidak dikenal, dan ini pasti ditolak oleh Yesus. Memuliakan Tuhan dengan bibir, tetapi hati jauh dari Tuhan, adalah kemunafikan di hadapan Tuhan. Markus 7, 6-8. Orang yang melayani dengan banyak karunia, tetapi kemudian memuliakan dirinya dan meminta Tuhan menghargainya, tidak berkenan kepada Tuhan. Itu ya. Ini perlu diperhatikan ini. Orang yang memuliakan dirinya, oleh karena melakukan mujizat, tidak berkenan kepada Tuhan. Di sini kan mereka kan hendak meminta pengakuan Yesus. Nggak boleh seperti itu. Orang yang melakukan mujizat justru harus semakin merendahkan diri, bukan menyombongkan diri. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukan kami mengutus setan namamu? Hargai dong kami Yesus. Ya nggak bisa kayak gitu. Orang yang semakin banyak berbuat kepada Tuhan harus semakin merasa dirinya adalah hamba. Maka dikatakan tadi ayatnya di sini dalam Lukas, mana tadi? Lukas itu ada ayatnya lagi, Lukas. Kalau Muhammad cari popularitas. Nah, makanya di orang Kristen, Yesus itu nggak minta-minta sembah dia. Karena dia melakukan semua itu untuk kemuliaan Bapa. Ah, ini Lukas 7 ayat 17 ayat 10. Kami adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Orang banyak melakukan mujizat, tapi justru merasakan, aku ini nggak bisa buat apa-apa. Aku hanya alat Tuhan. Tapi orang-orang di sini minta dihargai. Ya Yesus bilang, siapa lu? Nggak layak lu buat aku, gitu. Jadi di sini kita butuh memahami kalimat dengan jeli. Jangan dulu kita sudah punya premis, kemudian kita kutip ayat Alkitab untuk mendukung premis kita. Itu belajar Alkitab yang salah. Oke, kita lihat ya. Maka dikatakan di sini ya, mengapa tidak semua orang berseru kepada Yesus Tuhan tidak masuk kerajaan surga? Maka dikatakan ayat 7:15 ya, waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini yang dijelaskan tadi sama Pak Christian Crusader. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yang palsu itu selalu mirip dengan asli, tetapi tidak sama dengan yang asli. Nabi palsu memakai cara yang mirip dengan cara yang benar untuk menyesatkan. Nabi palsu bisa saja memanggil Yesus sebagai Tuhan, tetapi buahnya buah kepalsuan. Nabi palsu bisa saja memakai nama Tuhan untuk menyesatkan orang banyak. Saya pernah kok ketemu sama dukun pakai Alkitab untuk mengobati orang, tapi pakai jampi-jampi. Saya ketemu. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap orang, setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu bisa dapat mengenal mereka. Jadi Yesus itu menekankan tentang buah. Buah yang dipahami di dalam kekristenan itu, gini ya, buah itu kan istilah botani yang dipetik. Perbuatan. Atau, Perbuatan. Buah itu kan istilah botani, tanaman. Tetapi itu diambil menjadi istilah rohani. Buah di sini ada namanya buah roh. Buah roh itu berbicara karakter. Jadi yang paling tinggi nilainya itu di hadapan Yesus adalah karakter. Karakter yang diubahkan. Bukan seberapa besar pelayanan orang, bukan seberapa besar kehebatan orang, bukan seberapa besar keagungan orang, bukan. Tetapi karakternya yang menyerupai Kristus. Itulah yang dikehendaki Kristus.
Jadi penjelasannya luas. Jadi kayak bahasa khotbah ini. Oke ya. Waduh, jadi muncul gambar ini. Jadi itu penjelasan saya tentang ayat yang tadi itu. Saya pikir sudah jelas. Silakan ditanggapi. Jadi begitu, Happy. Jangan kau pikir orang Kristen tidak bisa menjawab kau punya pertanyaan tuh. Ya wajar orang Kristen tidak akan bisa menjawab pertanyaannya karena dia sudah punya jawaban. Jadi kalau kamu bertanya sama orang, kamu sudah punya jawaban dan kamu anggap jawabanmu benar, maka saya katakan, jawabanmu itu benar bagi kesalahanmu di mata kami. Tetapi jawaban kami juga akan salah di matamu. Jadi pemahaman kami Kristen terhadap ayat itu seperti itu. Tidak ada bapak-bapak gereja sejak semula yang memahami ayat itu bahwa kalau kita berseru Yesus Tuhan, kita tidak selamat. Enggak ada. Tetapi itu menunjukkan ada komunitas orang. Makanya dikatakan banyak orang, bukan semua orang. Jadi banyak orang dengan semua orang itu harus bisa dipahami. Oke, itu aja dari saya. Silakan ditanggapi. Siapa yang mau menanggapi lagi? Mantap penjelasannya. Ipin udah saya tambahkan sedikit boleh. Jadi yang dikatakan kasih sejati itu, saya juga akan perkuatkan dengan Roma 1 ayat 5, di mana dikatakan dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Nah, coba Pak Kasih Kristen untuk menjelaskan ayat ini berhubungan dengan Matius 7 ayat 21. Terima kasih. Janganlah, ulah langsung tuntaskan. Aduh, gimana bro ini? Ayo langsung tuntaskan. Ayolah Gurunda. Jangan, aku bukan Gurunda, aku jangan kalian jadikan aku Gurunda. Sebentar Pak Billy. Tanya dulu, udah paham belum? Sebentar. Kalau belum paham, biar aku analogikan 10 detik. Oh, sabar. Tanya dulu, kira-kira bro, dia apa yang mau tidak gitu di situ. Gimana bro? Sebentar. Maksud saya satu-satu. Penjelasan Pak Kasih sama teman-teman sudah mantap. Lalu kita bilang nih sama Pak Happy nih. Pak Happy, Anda mengalahkan apologet Kristen selama berdebat. Bisa dibuktikan nggak? Itu di Facebook dulu, Pak. Kira-kira ini udah paham tidak penjelasan tadi? Ya, bentar Pak Arjuna sabar. Itu di Facebook dulu. Iya, Pak. Nah, sekarang tadi pemahaman tentang Matius 7 ayat 21 sampai 23. Itu Pak Sandi gimana menanggapinya? Saya sudah tahu Pak larinya argumen kemana, saya sudah tahu. Saya ini debat dengan ayat itu dengan orang Kristen itu banyak orang Pak, bukan cuma sekali dua kali. Saya sudah tahu argumennya tentang larinya kemana. Dan saya bisa bantah itu. Pak Epi simak. Ini Pak Epi. Pak Epi, dari Pak Epi tadi simak. Sudah kenyang Pak. Kami tidak ada yang berbeda Pak. Gitu loh, kami tidak ada berbeda. Saya sudah pernah dengan dua orang. Saya dengan tidak berbeda gitu Pak. Yang menurut pemahaman kamu apa Pak Epi? Aduh, sebentar dulu teman-teman. Sabar teman-teman. Saya lagi tanyain. Pak Sandi, jadi apa tanggapannya? Kan udah pengalaman nih ya. Coba penjelasan Pak Sandi gimana? Saya tadi di awal udah bilang masuk Zoom sini. Saya nggak berdebat Pak di sini Pak. Iya, maksudnya sedikit tentang Matius 7 itu yang Pak Sandi bawa. Itu Pak Sandi pemahamannya gimana? Coba. Saya mau dengar yang jago debat ngalahin apologet Kristen di Facebook. Ya, S2 teologi saya kalahkan. Ya, coba jelaskan. Kan saya bilang, saya nggak bantah di Zoom. Jadi gini Pak. Gini ya. Saya tadi kan tanya sama Bu Putih berkali-kali kan saya nggak bantah, cuma tanya udah dia jelaskan, lanjut, kan gitu kan? Oh, jadi bukannya mengalahkan apologet Kristen, tapi membetulkan jawaban-jawaban apologet Kristen gitu. Kalau di Zoom sini loh Pak, saya begitu. Kalau di Facebook dulu saya debat, saya debat dari WhatsApp.
Bentar Pak Arjuna, sabar. Ya lanjut deh teman-teman deh. Boleh aku ngomong sedikit sama Bro Happy ini? Tadi apa yang dibahas lah? Ya udah, lanjut. Ya, tentang itu ya, Matius 7 ayat 22. Ya kok? Iya. Bukan setiap orang yang berseru pada aku Tuhan itu. Ini kan selalu mengatakan bahwa yang mengatakan Yesus adalah Tuhan masuk orang Kristen. Masuk neraka gitu kan. Nah, terkadang ini saudara-saudara kita dari sebelah itu terkadang bermain silat kata. Kalau misalnya kita menyodorkan Yohanes 13 ayat 13, pasti secara otomatis akan membantahnya juga kan? Ya enggak? Di situ di mana Yesus menyebut bahwa dirinya adalah akulah guru dan Tuhan. Nah, di kata Tuhan itu pasti akan mengatakan loh itu kan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, nanti kalau misalnya mereka menyodorkan Matius 7 ayat 22 mengatakan kalau kalian menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan, kalian masuk neraka. Nah, apa bedanya dengan Yohanes 13 ayat 13? Di mana? Itu yang betul itu Tuhan atau Tuhan? Itu dulu. Jangan ke Matius 7 dulu. Jangan ke Matius 7 dulu. Coba cermatin dengan Yohanes 13 ayat 13 itu. Gimana? Apakah kalian itu menerima bahwa jadi mereka tuh bersilat katanya seperti itu. Apakah kalian menerima dengan kata kurios yaitu Tuhan? Kata Tuhan itu sebenarnya itu berasal dari orang-orang kita, orang-orang Kristen yang dibawa oleh teologi asal Belanda. Lupa saya namanya itu. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu menjadikan dengan nama Tuhan. Itu di mana Sang Junjungan 1733 tahun 1733. Yeah. Nah, di mana setiap manusia menghormati Sang Junjungan yang berkuasa baik di bumi maupun di surga, itu dikategorikan dengan istilah nama Tuhan. Sedangkan orang yang berkuasa di bumi itu dikategorikan dengan kata Tuhan. Di mana kita melihat seperti contoh kerajaan. Setiap orang yang tunduk terhadap pemerintahannya pasti menyebutnya dengan kata apa? Lord. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah Tuhan. Nah, kalau kita menyembah, sujud kepada dan menghormati kepada yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, penguasa di bumi dan di surga, pasti dengan menyebut kata apa? Tuhan. Ya kan? Nah, dengan istilah inilah teologi asal Belanda mengkategorikan bahwa terhadap Sang Maha Kuasa, penguasa, baik di bumi maupun di surga, dengan istilah nama Tuhan. Gitu. Lanjut. Gimana kasih. Saya tambahkan sedikit dulu. Kau tidak bisa kalahkan apologet Kristen di sini ya, pendebat Kristen di sini kau nggak bisa kalahkan. Gitu. Saya tambahkan sedikit dulu. Jadi Matius 7 ayat 21 ini berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kehendak Bapa? Jadi di ayat di sini menuntun dua hal yang harus kita lakukan, yaitu iman dan perbuatan. Perbuatan itu adalah bentuk kasih kepada Allah. Ini harus kita pahami. Dalam Roma 1 ayat 5, Yesus menuntun ketaatan. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi di sini bukan hanya iman saja yang harus kita andalkan untuk masuk kerajaan surga, tetapi di sini juga harus melakukan kehendak Bapa. Karena dalam melakukan kehendak Bapa itulah bentuk
mengasihi kepada Allah. Ini harus kita pahami juga dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bagaimana kita bisa masuk surga tanpa mengasihi Allah? Cara mengasihi Allah adalah apa? Melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi bukan hanya modal berseru hari-hari kita nyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan itu terus kita bisa masuk surga. Intinya kita beragama untuk apa? Yaitu jalan satu-satunya. Jalan hidup yang terakhir itu apa? Kerajaan surga. Di sinilah tujuan kita untuk beribadah dan bertekun kepada Allah. Jadi jangan menyalahartikan ayat-ayat yang selalu dipelentir oleh saudara-saudara muslim yang tidak pernah sinkron. Ya, aku boleh Aku nambah 5 detik dong, 5 detik aja. bentar, David. Domba, Iya. 5 detik aja tentang ayat itu. Tidak semua pegawai mendapatkan voucher. Paham? Mudah sekali. Masa kita yang dewasa nggak tahu? Ampun. Ajarlah. Ya, David. Apa yang mau ditambahin? Tentang di situ kan kita buka kembali ya di Matius 7 ayat yang ke berapa tadi? Matius 7 ayat 21 22 ya. Di sini dikatakan, ini poin yang paling penting yaitu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kerajaan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa yang dimaksud melakukan kehendak Bapakku? Kita buka di dalam Yohanes 6. Boleh minta tolong di share screen. Yohanes 6. Yohanes 6 ya. Yohanes 6 ayat 38 sampai 39. Ya. Di sini dikatakan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku dan yang 37 ya. 37-nya dulu ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak siapa? Kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Kita buka di dalam Yohanes 17 ayat 3, Pak. Ini yang sering diperkosa, ayat yang sering diperkosa. Udah. Di sini dikatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi sangat jelas bahwa kehendak Bapa ialah melaksanakan pekerjaan dan perintah yang telah diberikan kepada anaknya yang tunggal sesuai tertulis di dalam Yohanes 6 ayat yang 38 sampai 39. Sebab itulah di dalam Yohanes 17 ayat 3 sangat jelas situ dikatakan mengenal Bapa, mengenal Allah satu-satunya melalui anaknya yang tunggal yang telah diutus turun kepada semua manusia yang turun ke dunia, yaitu melalui Yesus Kristus. Begitu tuh ayatnya. Jadi jangan diperkosa lagi tuh ayat. Suka aku. Ya. Lanjut. Ya, udah. Ini pasal 6 ayat. Bentar. Siapa? Itu udah jelas kan, udah dijelasin tadi semua ya. Kita udah cukup itulah. Jadi kita tanya dulu sama Pak Happy. Pak Happy kan juga udah nggak ngebantah ya, membetulkan apa semua jawaban teman-teman di sini itu. Jadi merujuk sama
Dia kan jago debat nih, udah mengalahkan apologet Kristen. Udah bertahun-tahun, cuma katanya di Facebook. Ayat yang tadi dia kemukakan kagak dibantah. Lalu ayat apa lagi yang kagak dibantah, yang debatnya menang nih? Pak Selamat sore, Pak. Ya, Pak Ruslan, sebentar Sore, ya. Pak Ruslan, sebentar ya. Saya sama Sandy dulu ya. Nanti kebagian. Ya, Sandy. Gimana, Sandy? Saya cabut nih, Pak. Bentar dulu, Pak Ruslan. Pak Sandy? Oh ya, yang jago debat selama di Facebook. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa? Banyak, Pak, yang aku selalu menang, Pak. Nggak pernah kalah. Iya, maksudnya ya itu klaim Pak Sandi itu. Klaim. Ya. Lawan anak SMP aja, Pak. Sama saya, Pak Ruslan, lawan anak SMP. Gimana? Tamat SMP. Ngomongnya tadi, bertanya aja. Ayo, argumennya ringan aja, saya menang. Tentang isunya bahas Matius 7:21-26. Kehendak Bapak ya, itu jadi apa? Pak Sandi sama Pak Ruslan ya. Coba saya mau dengarkan nih penjelasan Pak Ruslan. Nah, di sini kan disebutkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Sedangkan yang berseru kepada Yesus itu, Tuhan, Tuhan, itu orang yang bernubuat, orang yang bermujizat, yang memakai kata Yesus, nama Yesus. Sedangkan mereka tidak dikenal oleh Yesus. Ya kan? Nah, Yesus mengatakan yang menjalankan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Apakah Bapak pernah memerintahkan kepada Yesus? Yesus perintahkan kepada pengikut. Sebentar, Pak. Ada enggak? Bapak mengulangi lagi yang sudah dijelaskan. Jadi supaya nggak bolak-balik ke belakang. Saya baru masuk, Pak. Iya, berarti kalau gitu Bapak dengar dulu dong di live-nya. Inilah Pak, saya Iya, sudah 1 jam kami jelaskan. Iya, sudah 1 jam kami jelaskan, Pak. Bolak-balik kita jelasin itu ya capek juga. Bapak itu. Makasih teman-teman. Ruslan buka videonya, nonton videonya iya, gitu. Supaya nggak bolak-balik. Pak Kasih sebentar. Saya sengaja ya. Ketika pemahaman Pak Ruslan sama Pak Sandi kan sama-sama Muslim. Mereka kan mau berdebat. Coba saya mau tahu nih pemahamannya Pak Ruslan sama Pak Sandi. Saya dulu, Pak. Oke. Sorry Pak Yon. Oke, nggak apa-apa. Sip. Ya. Saya kan lanjut ya, Pak Ruslan. saya dulu, Pak. Ya. Saya kan cuma tamatan SMP, Pak. Jadi ilmu saya tidak terlalu tinggi seperti Pak Sandi. Ya. Kamu berbohong, Ajis. Bagaimana kamu bilang kamu tamat SMP? Kamu ngaku sama-sama kamu ahli forensik. Kamu berbohong, kamu nggak usah pakai berbohong lah, biasa aja. Kalau mau cari ilmu, siapa kamu ya kasih tahu. Kamu kan bukan Muslim, kamu biasa aja lah, nggak usah pakai berbohong. Bagaimana dengan berbohong kamu mau menegakkan kebenaranmu? Nggak ada kebenaran ditegakkan dengan kebohongan, dengan dusta. Ayo baik-baik aja, biasa-biasa aja. Jangan ngaku-ngaku bohong-bohong lah. Aku kenal kamu, oke? Wah, Pak Ruslan udah berbohong, nggak bisa berbohong nih Pak Ruslan. Biasa aja Ruslan, Aziz, biasa aja Aziz, jangan sebar-sebar dusta di mana-mana, biasa aja. Kalau mau cari ilmu ya ilmu, ya. Oh, kabur dia Pak Ruslan Muslim. Kabur jadi dia udah bohong dia. Dia ini orang ini kok, dia ahli forensik ini orang. Orang teman lama di WA. Cuma dia bukan Muslim, dia saksi Yehova. Coba kejar dia Muslim, nggak tahu dia. Coba kejar dia Alkitab, Al-Quran. Dia ngaku sama saya Muslim loh. Saksi Yehova dia, karena kan jarang saksi Yehova, emang begitu dia. Saksi Yehova ini. Malam dia ngaku. Dia ngaku sama saya Muslim, makanya saya mau bilang. Coba kejar dia, suruh baca Al-Quran, mana bisa, dia nggak bisa. Dia itu saksi Yehova yang dikejar ke Alkitab terus. Dia nggak mau kasih peluang sedikit pun dia nggak mau. Dengar pun dia nggak mau. Ya, jadi Sandi gimana Sandi? Jadi ini orang lama di WA, udah lama di WA. Ya. Dia orang kerja, dia justru orang ini dia. Ya, Sandi, teman-teman mau tahu nih.
pengalaman Sandi ketika mengalahkan debater-debater Kristen di Facebook, itu apa sih pengalaman Sandi coba? Kok jadi bahasa saya tuh, Pak? Kenapa? Jangan saya, Pak. Di Facebook, di grup mana? Bentar Pak Billy, bentar. Ya, oke. Sandi. Ya, Pak. Enggak, Gimana, Pak? Berbagi cerita. Tadi kan Pak Sandi bilang Profesor Kristen, sarjana S2, itu bisa dikalahin sama Pak Sandi. Nah, Pak Sandi coba jelaskan pengalamannya tuh, apa yang dikalahkannya. Jangan bahas saya, Pak. Bahas lain, Pak. Keluar ya, si Ajis tadi keluar ya Bapak-Bapak. Iya, keluar. Iya, Dia Pak bukan Ruslan Ruslan, keluar. Ajis tuh namanya. Iya. Memang Dia lihat saya langsung kabur dia. Pak Ion, aku banyak dikalahkan Iya. orang loh, dikalahkan orang aku di Facebook debat. Tapi kalah Kopas. Kalah Kopas. Iya. Saya kan nggak suka gitu. Kopas. Tapi kalau orang itu kan Iya. udah banyak Kopas, jadi Kopas, dijawab nanti di Kopas yang lain. Jadi mungkin siapa ini, si Happy Sandi ini, dia menang Kopas ini. Biasa gitu. Kalau di Facebook itu setahu saya kayak gitu. Jadi contoh nanti, Yesus itu Tuhan, katanya. Kita jelaskan. Nanti lari itu, ditanya lagi ini. Nanti lari. Tapi semua jawabannya itu cepat-cepat dijawab. Ketahuan kan? Kalau ketikan sepanjang itu, tidak mungkin itu diketik lagi. Itu udah dikopas. Waduh. Ya. Iya, Waduh. aku kan lama di Facebook juga. Iya. Jadi kalau kalah kopas iya. Berarti hobi kopas nih. Iya. Happy. Kalau Jadi kalah kopas Pak Sandi- saya akui saya kalah kopas. Ya, jadi Pak Sandi malu nih. Pak Sandi malu untuk mengungkapkan pengalamannya kali ini. Betul Pak Sandi, begitu Pak Sandi. Coba dong bagi pengalaman. Saya menang nih lawan Profesor Kristen debat. Ini pengalaman saya, Profesor ini nggak bisa jawab. Sarjana Kristen ini nggak bisa jawab. Tapi Pak Sandi nggak pernah bagi pengalamannya. Jadi yang ngakuin kemenangan Pak Sandi itu siapa? Saya sudah nggak bernafsu kayak gini, Pak. Nggak seperti dulu. Sekarang level gue di atas orang Kristen bergelar doktor teologi, Pak. Di atasnya saya, Pak. Ayo sama saya, ayo. Mas cewek nih, coba sini, tak lawan. Nggak Mas boleh. cewek sini, perempuan sini, perempuan tua sini. Oke. Ayo sama saya, coba. hebat. Saya tunjukin, coba. Sama saya yang Tunjukin baru ilmunya. gimana? Ayo. Mimpi Makanya dicoba dong Ibu Ti. Itu Sandi itu dicoba. Katanya dia Ayo, sudah sini levelnya sama di saya, atas yuk. dokter. Sebentar, masalah yang sebentar aja, saya mau nanya. Tunjukkan. Saya sekolah minggu loh. Ayo, Pak Sandi, ayo sama saya, Pak Sandi. Jadi supaya koar-koarnya itu terbukti, nggak cuma Jadi koar-koar begini, doang. Ibu Uti begini. Mereka banyak mengatakan mereka pintar. Masuklah mereka ke Zoom. Ketika masuk ke Zoom, mereka menggurukan satu orang. Di mana orang itu hanya pintar baca puisi. Gimana? Bagaimana kita bicara soal kepintaran mereka? Sedangkan mereka aja mau berguru kepada orang yang hanya pintar main puisi. Itu kan mereka. Koar-koar pintar. Setelah masuk ke Zoom, mereka tunduk pada satu orang aja. Yang mereka sering panggil Gurunda. Benar. Gurunda itu Benar. yang saya lihat pintar membaca puisi. Gimana itu? Benar. Iya. Tadi yang aku hebat itu siapa? Yang mengalahkan dokter, profesor. Happy. Sandi, Happy Sandi, udah keluar dia. Sandi ya? Saya Keluar dia. heran. Kalau misalnya dia mengalahkan profesor doktor, tadi kenapa dia tuh kok nggak mengerti kitab yang dipegang oleh gereja kesehatan? Enggak, masalahnya yang dia kalahi bukan otaknya si profesor, tapi jalannya Mungkin si gini, profesor. yang dia kalahkan yang terakhir yaitu karburator. Enggak, yang dia kalahkan di bagian settingnya aja, bukan otaknya, bagian setting. Bukan profesor, bukan dokter, tapi karburator. Itu mungkin yang dikalahkan. Karena gini, tadi dia mengatakan bahwa berarti mereka juga memakai kitab Perjanjian Lama. No, padahal dia nggak ngerti kitab Illuminati itu justru itu memputarbalikkan dengan isi-isi
dan perkataan dan tulisan yang ada di dalam Alkitab yang kita pegang. Nah, sampai saat ini dia nggak ngerti gitu loh. Nah, kalau ini aku baru dengar bahwa dia pernah mengalahkan profesor dokter bahkan sarjana teologi ya. Nah, kalau misalnya dia mengalahkan sarjana teologi ya dengan dasar yang seperti yang dia katakan tadi kok nggak paham-paham. Ini patut dipertanyakan gitu loh. Terus berdasarkan akademik juga dia nggak ngerti. Harusnya orang-orang yang mereka lawan itu kan bergelar akademik semua. Itu. Ya, yang dikalahin kan settingnya, bukan otaknya. Jangankan gelar akademik di sini yang nggak gelar akademik aja, nggak profesor di sini yang ngomong semua nggak bisa dia kalahkan, gimana sih? Dia manut-manut gitu. Ya, yang pasti bukan Halunya karena orang tinggi halunya. teologi Ya, lalu lebih halunya pintar. tinggi, benar Bang. Kuncinya banyak baca buku doa, banyak baca buku, pasti pintar. Belajar lah gitu ya kan. Kalau dia mengandalkan tentang teologi, waduh, repot udah kan. Sekali ajaklah kayak nama ke sini. Kayak nama mana bisa ini debat, nggak berani dia, penakut dia. Saya pernah lawan dia, malah dia lewat saya jawabnya lewat email. Mana berani dia? Orang itu orang paling penakut seluruh dunia itu. Pakai bilang bahwa di dalam Lukas 2 ayat 10 di situ dikatakan itu bukan masyak tapi soter. Soter apaan? Itu nggak ada kata soter itu. Ngibul itu. Ya mah gampang, timbulannya di ini aja, tinggal di copy paste, itu dia punya huruf Ibrani, langsung cari terjemahan. Sekarang dia nggak bisa main-main seperti itu. Jangankan kayak nama, kemarin si Suma itu mengatakan bahwa di Lukas 42 ayat 1 sampai 53 dia bilang itu apa namanya Yesus itu bangkit langsung naik ke surga. Sedangkan kisah para rasul itu 40 hari. Saya bilang lu itu bodoh. Lu baca nggak itu ayat berikutnya? Baca nggak bahwa Yesus menampakkan diri di beberapa hari kepada murid-muridnya? Iya. Walaupun secara tertulis Lukas tidak menulis secara terperinci berapa hari Yesus berada bersama mereka setelah bangkit dan berapa hari keberapa Yesus itu naik ke surga. Itu. Tapi kau seorang dosen yang goblok mengatakan bahwa Yesus begitu bangkit langsung naik ke surga. Itu kata-kata framing artinya kau. Saya bilang gitu. Malah itu dia nggak mau ngalah. Pokoknya dia benar, dia punya argumentasi itu benar gitu maksudnya. Gitu. Ya itulah sih itu. Nah, juga persoalan Yesus naik terangkat ke langit ya, terangkat ke surga. Itu di kan kisah para rasul kan di Bukit Zaitun. Sedangkan di Lukas itu kan di dekat Betania. Di dekat, saya bilang gitu. Itu di dekat, bukan di kota Betania. Kau jangan samakan di kota Betania dengan di dekat, gitu. Kalau di dekat berarti Jakarta dekat Bogor, gitu. Saya ngomong kau orang Makassar. Saya ngomong Makassar dekat gua, bukan berarti di Makassar. Kau goblok sekali, dosen apaan goblok sekali, saya bilang gitu. Tapi orang banyak loh Pak percaya sama dia Pak. Banyak loh yang ikut dia itu. Ya namanya orang pada gitu ya percaya doang aja gitu. Mau gimana? Enggak, banyak dia murtadin orang. Dia udah punya yayasan kan. Yayasan kayak buat murtad itu. Jadi orang-orang yang murtad itu tinggal sama dia gitu. Di ini makin sesat orang buta itu orang buta. Memang kalau orang nggak ngerti Alkitab memang gampang terpengaruh sama dia. Seolah-olah ngerti banget. Alkitab itu dicomot-comot, dirangkai-rangkai, jadilah satu narasi yang mendukung dia punya opini. Makanya orang Kristen harus tahu juga itu ayat-ayat Alkitab itu. Dia harus ngerti konteksnya gitu. Kalau nggak ngerti, nggak tahu, wah, kemakan sama dia. Banyak ya Pak, kalau kita dengar itu dia punya dia punya di channel-channel itu. Kayak apa gitu, pinter sekali. Dan sekarang udah turun di Riva tuh saya lihat, wow, udah ngikutin banget. Raw spirit penyesatannya udah turun ke Riva itu. Comot-comot, dan dia sampai comotnya itu jauh lebih jeli dari kita. Saya aja sampai terheran-heran gitu. Si Riva kan bilang,
Itu di dalam Ulangan 18 itu katanya, itu kan kenanya sama ini kan nubuat untuk Rasul Paulus. Barang siapa yang memperkatakan firman yang tidak aku ini kan, yang di ayat 18 itu, yang bukan berdasarkan yang tidak aku suruh gitu kan, patutlah dia dihukum mati. Nah itu kena di Paulus gitu kan, karena Paulus dia mengaku diri dia nabi kok katanya gitu. Langsung dia mengaku di dalam Kisah Para Rasul 13 itu. Nah di situ juga emang betul ada beberapa orang yang diangkat sebagai nabi dan juga pengajar-pengajar gitu. Kalau kita nggak jeli kan, jadi ini ya, dia mengaku dirinya nabi, sedangkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, terhadap orang-orang Farisi, katanya orang-orang itu kan, ahli-ahli Taurat. Emang si Paulus itu siapa? Ahli-ahli Taurat kan, Yesus sendiri menolak dia kok. Lagi pula katanya mana ada itu, katanya gitu kan. Orang yang jahat begitu kok dianggap rasul. Oh pinter sekali lah, pinter. Ayat-ayat main copot-copot, dicomot-comot, dijadikan narasi, lalu dijadikan pengajaran, jadilah doktrin dia, diterapkan ke kita. Pak Sandi udah ada tuh, Buti. Pak Sandi udah ada tuh. Ayo. Sebentar. Ayo. Sebentar. Nah, ini kan di YouTube-in ya. Himbauan kepada para muslim ketika berdiskusi, coba bawa data dan bukti, apalagi mengalahkan apologet Kristen S2, S1 atau itu. Tetapi ketika ditanya tidak tahu apa-apa, itu klaim. Jadi jangan samakan klaim atau klaim semata, itu malu. Ya, betul. Jadi mohon muslim sesumbar ya Pak ya. Muslim yang mau berdiskusi setidak-tidaknya menunjukkan bukti yang membawa pemahaman atau pemikirannya bahwa Anda emang betul-betul diakui gitu. Nah, merujuk sama si Sandi, saya jadi penasaran sih, San. Bukti apa sih Sandi mengalahkan? Tadi Bapak nanya suruh memperkenalkan diri. Makanya saya bilang, saya kan tidak mengajak debat, Pak. Bukan debat. Ini bukan debat. Saya mau tanya, Sandi. Dialog pun saya nggak mau, Pak. Nggak mau, dialog nggak mau, debat nggak mau. Terus maunya ngapain? Menyimak. Mau promosi. Dia mau promosi dirinya bahwa dia hebat di Facebook. Lah bukan di sini, Pak. Jangan. Ngapain di sini? Nggak bisa. Nggak bisa. Promosi kalau di sini bukan promosi. Saya bisa ngechat aja. Apalagi kalau Bapak bilang, oh saya sudah mengalahkan dokter siapa dulu Pak? Ini banyak teman-teman dokter bisa jawab. Gini Sandi ya. Ketika Sandi sudah mengalahkan profesor. Saya mau tanya Pak Sandi, pernyataan Allah. Dia nggak mau debat. Pak Sandi saya mau nanya, boleh nggak? Pak Sandi, mungkin Bapak ngerti itu ya. Tanya ke Ustadz. Pak Sandi. Tanya ke Ustadz katanya. Undang Ustadznya. Itu berarti tidak apa-apa kamu. Aduh, ngiri saya. Biar diundang Ustadznya. Ayat Sahih Muslim ya. Kamu kan pintar, minimal kan kamu orang Muslim. Ini apa sih maksudnya? Sahih Muslim 18 diriwayatkan dari Ibnu Tawus dari ayahnya bahwa Abdullah bin Amir bin As-As ya bin Al-As berkata, di lautan ada setan-setan yang terpenjara karena dulu dibelenggu oleh Nabi Sulaiman. Kini mereka nyaris keluar untuk membacakan kepada manusia bacaan yang dinyatakan sebagai Al-Quran, Pak. Sekali lagi. Halo? Dengar nggak? Ini sekali lagi nih ya. Diriwayatkan dari Ibnu Tawus dari ayahnya bahwa Abdullah bin Amir bin Al-As berkata, di lautan ada setan-setan yang terpenjara karena dulu dibelenggu oleh Nabi Sulaiman. Kini mereka nyaris keluar untuk membacakan kepada manusia bacaan yang dinyatakan sebagai Al-Quran, Pak. Apakah betul Al-Quran itu ayat dari setan-setan yang dibelenggu dulunya, Pak? Iya, ini ayatnya ada, hadisnya ada nih, jelas ini. Setan-setan membawa Quran. Setan-setan membawa Quran.
Iya, ini masa pengakuan bahwa setan membacakan ayat Al-Quran. Membawa Quran dinyatakan, bukan dinyatakan sebagai Quran itu. Berarti itu setan-setan membawa Quran gitu. Bukan membaca. Iya. Membawa. Sahih Muslim nomor 18, Pak. Baca, Pak. Kalau nggak percaya, Pak, ada kok ini. Ini sahih loh, Pak. Begini Ibu bagus, Sir. Jadi begini Ibu Ti, kan ada juga hadis mengatakan kadang malaikat itu datang seperti suling ya, suara suling ya. Nah kan suling itu iblis. Lonceng seperti iblis, seperti suling. Nah, dikatakan bahwa suara suling itu atau suara suling itu adalah iblis. Kalaupun mau merujuk ke hadis itu, lonceng dan suling sama-sama iblis. Ada loh, bukan enggak? Happy ini dikit lagi mau murtad ya nih kali. Jadi dia cuma nyimak aja, mau murtad dia nih. Minta dibaptis kali dia nih. Nah, anehnya kenapa wahyu itu diturun di dalam goa? Kalau di dalam Alkitab dinyatakan itu ayat berapa ya, saya lupa, tapi tentang bagaimana Petrus. Nih, ini lagi pengakuan nih dari setan juga nih ya. Nih sebentar. Pengakuan tentang setan juga nih ya. Hadis ini dari setan juga nih. Sebentar. Iya. Halo, putus-putus, saya nggak jelas ini. Enggak, bagus suara ya, Ibu. Bagus. Diriwayatkan dari satu-satu dulu tanggapannya gimana itu. Ya maaf, putus-putus, kayaknya diem, kirain pada masih ngomong ya, putus-putus. Ya silakan. Kayaknya nggak ada yang ngomong, pada putus-putus ya. Enggak, lancar kok. Maksud saya, saya itu biar dia tanggapin tentang hadis itu bagaimana, Bro. Jangan kami tersesat menafsirkan hadis tadi. Silakan, Bro. Iya, ini jelas hadisnya sih kalau kita baca ayatnya jelas itu setan-setan yang terbelenggu ya, menyampaikan yang menyampaikan kepada manusia yang dinyatakan sebagai Al-Qur'an gitu. Nah, kalau satu lagi nih ya, hadisnya hadis berapa nih ya? Setan diriwayatkan dari Al-Musayyab bin Rafi dari Amir bin Abdah bahwa Abdullah berkata, setan akan benar-benar menjelma dalam rupa seorang laki-laki. Lalu dia mendatangi suatu kaum dan menyampaikan perkataan dusta kepada mereka. Lantas mereka bercerai-berai. Salah seorang dari mereka berkata, aku mendengar seorang lelaki, ya aku kenali wajahnya. Namun tidak aku kenali wajahnya, menyampaikan hadis tuh. Hadis dari apa katanya tuh? Setan yang menjelma menjadi manusia yang menyampaikan hadis, Pak. Ayo Pak, tolong dijawab Pak. Ini harus dijawab ini Kak. Kalau enggak nanti orang kira benar loh Pak. Tapi menurut saya sih benar ya. Iya. Halo? Jadi setan membawa Quran juga. Kemudian setan juga membawa hadis gitu. Iya. Menjelma menjadi manusia seperti manusia. Tapi yang terang banget yang ini nih. Diwariatkan dari Ibu Taus, dari ayahnya, bahwa Abdullah bin Amir bin Asaf Al-As berkata, di lautan ada setan-setan yang terpenjara karena dibelenggu oleh Nabi Sulaiman. Kini mereka nyaris keluar untuk membacakan, ini kininya ini kan dulu kan, kini mereka nyaris keluar untuk membacakan kepada manusia bacaan yang dinyatakan sebagai Al-Quran. Gitu. Aduh. Harus dijawab. Nyaris. Nanti mereka membaca nyaris, Bu. Kan ada nyaris. Di situ kan ada nyaris. Nyaris itu kan belum tentu keluar gitu. Ya, tetapi itu kan nyaris zaman-zaman dulu. Ini kan diriwayatkan tahun berapa ya? Jadi sekarang kini mereka dulu keluar membacakan kepada manusia bacaan yang dinyatakan sebagai Al-Qur'an. Ini harus dijawab mereka, ini bahaya banget ini ayat. Waduh, nih, hadis. Ayo Trim, dijawab. Waduh, jangan menutup. Panggil Sumala. Panggil Suma itu. Wah, kalau Buti. Iya. Kalau Suma, jangan-jangan dia tidak tahu kitabnya. Dia sibuk ngurusin agama orang lain gitu loh. Iya, Pak Juma itu nggak pinter.
Pak Juma itu dia nggak pinter Al-Quran, ya. Pak Juma nggak pinter Benar. Al-Quran. Makanya Dia dia lebih bawa suka itu bicara kata-kata. tentang Alkitab, ya. Dia ahli dalam penyelewengan Alkitab, tapi dia nggak ahli Al-Quran. Coba kalau mau tahu kelemahannya dia, jangan kalau dia ngomong jangan langsung aja balik ke Al-Quran, langsung kebalik ke Al-Quran. Kelojotan dia. Kelojotan, jangan mau digiring terus baca Alkitab. Enggak usah, balikin aja ke Quran. Kelojotan dia itu. Nggak bisa, dia nggak banyak tahu, Pak. Nggak banyak tahu sama Pertanyaan sekali. gue sama Zuba aja Emang nggak ada yang dijawab. Emang Iya. dia nggak ngerti Masa Quran. dia bilang akhlak dan moral itu sama seperti perilaku, sama Pak Erben kan? Soal moral aja dia bukannya nggak tahu, cuma dia nggak tahu jawabannya, akhirnya dia menyamakan perilaku Nabi sama dengan akhlak, dengan moral. Ini bicara moral, tapi dia bicara tentang sikap, tentang ini. Pura-pura nggak tahu, padahal itu dia cuma menutupi. Pura-pura nggak tahu akhlak itu apa, moral itu apa, dia nggak ini. Yang sama Pak Erben itu loh. Puisi. Yang sama Pak Erben itu nggak ngerti kan, pura-pura nggak ngerti, bukan nggak itu dia. Karena dia nggak mau ngebahas itu, ya seolah-olah akhlak dengan moralnya Nabi itu sama seperti apa kemarin itu dia bilang. Ya, apa penilaian Nabi lah gitu. Nggak bisa, beda. Akhlak itu ya perilaku, soal moral itu soal apa sih? Moral itu kan bicara tentang moral. Moral itu apa sih? Kesucian, kekudusan di dalam hal daging, nafsu birahi daging. Itu dia moral. Moral itu begitu, moralnya bejat. Kalau orang bilang moralnya bejat itu artinya kesucian dia dalam apa? Kekudusan dia dalam hal menguasai nafsu birahi daging itu. Moral itu bicara soal nafsu birahi, nafsu-nafsu. Akhlak itu juga seperti itu. Tapi kalau tentang perilaku beda lagi. Perilaku mah sifat. Masa dia nggak tahu apa itu moral, apa itu akhlak? Moral itu selalu bicara tentang itu. Iya, kalau berbicara soal Quran memang nggak bisa dia. Paling dia bawa-bawa itu Ustadz Tata ke apa itu gitu untuk temani dia gitu. Iya, Ustadz Tahta itu juga. Nah, Ustadz Tahta itu ya itu aja. Mau diterangin kayak apapun tetap aja itu yang dia bilang. Ya, jadi Yesus utusan kan. Mau diterangin sampai ke pelojotan juga tetap aja. Akhirnya kayak si Rifa sekarang. Mereka pakai cara begitu. Ya, Yesus adalah utusan gitu. Pada nggak menjawab katanya gitu. Makanya nggak usah dilayanin. Bikin aja. Kalau sama dia itu sekarang saya udah males. Karena apa ya udah. Kalau itu kita bikin reaksi aja. Dengerin dia ngoceh baru reaksi. Kalau nggak kita ngoceh capek-capek nggak dilayanin sama dia. Tetap dia mau itu. Tetap dia mau pada dia punya pendapat gitu. Orang-orang itu. Ya, itulah namanya orang-orang yang nyesat itu ya begitu. Aku boleh nanya nggak, Sandi? Sandi, Ini apa lagi nih? Saya mengajak semua orang, apa katanya? Nantang. dijawab ya, jawab dengan jujur. Gimana mau masuk Islam kalau di sana yang ada kebejatan semua, Sandi? Ya. Dijawab dengan jujur ya. Di akhir zaman, yaitu di hari kiamat, itu yang turun siapa? Allah atau Isa Al-Masih? Jawab. Saya ingin tahu. Karena di dalam surah 2 ayat 210 di situ dikatakan kedatangan Allah. Sedangkan di dalam hadis Sahih Muslim di situ dikatakan Isa yang turun di akhir zaman. Ini yang benar yang mana? Isa atau Allah yang turun? Silakan. Dan ini bisa ngechat aja deh. Lu ngajak ke orang Kristen mau masuk Islam ngapain? Emang lu pikir kita mau masuk sana, masuk dalam jurang apa? Kalau mau ngajak kita masuk Islam, lu kasih tahu apa sih yang baik di Islam gitu? Apa sih yang nabimu ajarkan? Orang nabimu ajar kebejatan gimana? Musuhi orang gitu, maksa orang untuk kawin gitu, budak-budaknya dipaksa untuk ber-ASL, gimana sih kamu? Pertanyaanku harus dijawab ya. Saya tunggu, Sandi. Ya, beginilah kualitas yang mengalahkan klaim apologet Kristen sekelas profesor, tetapi hanya doyan ngechat
Sandi, kamu ngechat begitu, kamu harus jelasin apa keistimewaan Islam buat kamu. Kamu jelasin nih di sini nih. Islam itu A, B, C, D. Kamu bisa jelasin nggak? Jangan-jangan kamu nggak tahu juga tentang Islam. Jadi Cuma gini, ikut-ikutan. Pak Apiang, Pak Ion. Ya, Jadi ya, Pak. gini, Ya. dia kan ngechat, ya, saya bacakan ya. Saya mengajak semua orang Kristen untuk masuk Islam. Bagaimana kita bisa yakin dengan agamanya Sandi ini? Dia aja ditanya tidak tahu apa-apa gitu loh. Itu loh, ditanya tidak menjawab. Ya kan? Ya, makanya kan tidak tadi tahu apa-apa. Gimana kita mau yakin gitu loh? Makanya kan tadi kan aku tanya kan Pak Crusader. Kan aku kan tadi nanya, ya kan? Nah, barangkali dia bisa jawab. Terus di sini kan siapa tahu dapat akidah gitu loh. Coba jawab. Siapa yang turun di akhir zaman? Allah atau Isa? Jawab, Sandi. Coba Sandi jelasin Sandi. Jangan diem aja, jangan chat. Ini Sandi, yakinkan kami gitu loh. Yakinkan kami. Yakinkan kami bahwa memang kami itu harus masuk agamamu gitu loh. Yakinkan kami. Iya. Rindu kita hidayah. Ayo Sandi. Pergi dia kan? Rindu kita hidayah. Dede kabur. Pergi dia. Pergi dia. Iya. Cuman ngechat doang, tapi nggak mampu. Ketika giliran kita bilang silakan yakinkan kita bahwa agamamu yang paling benar, malah kabur. Jadi begini, ada istilah maling teriak maling. Ya kan, jadi setan itu menutup diri pada kebenaran yang disebut kafir. Nah, sekarang kalau bicara kebenaran, mereka pada lari semua. Nah, jadi siapa yang kafir? Itu buktinya, jangan maling teriak maling. Rama Aditya siapa ya? Rama itu Muslim kayaknya. Islam apa Kristen? Tanya dulu, Rama. Islam apa Kristen gitu? Kalau aku sarankan sama umat Islam, kalau kalian bingung, murtad aja tuh. Daripada bingung. Lebih baik kita plong daripada bingung. Benar nggak? Ya saran aja, diterima nggak diterima ya silakan. Lanjut. Bukannya jauh bang. Ini live kan? Ini live kan kok. Live bro. Live ya. Ini live ya. Ini pertanyaanku harus dijawab ya. Ini saya titip. Siapa yang turun di akhir zaman? Allah atau Isa? Karena di dalam surah 2 ayat 210 itu Allah. Datangnya Allah, ya kan? Terus di hadis Sahih Muslim, yaitu di ayat yang ke 2940 dan juga Sunnah Abu Dawud 4324 dan Sunnah Ahmad 437. Di situ dikatakan Isa yang turun. Siapa yang turun sebenarnya? Allah atau Isa? Jawab. Itu pertanyaan dari saya. Tadi di mana di Quran tuh di ayat berapa bang? Surah 2 ayat 210. Surah 2 ayat 210. Ya, dan kedua saya mau tanya, hewan apa yang tidak berkuku? Ada nggak di dunia ini hewan yang tidak berkuku? Kecuali. Bu Uti, mana Bu Uti masih ada nggak? Oh nggak ada ya? Masih ada. Ini aku tunjukin dalilnya ya. Kan mereka ini kan selalu bermain bahasa Arab. Nih, tunjukkan kalau misalnya itu ada kata asap, itu di mana letaknya? Di bahasa Arabnya apa? Asap. Di mana? Di mana kata asap? Karena di dalam teks Arabnya itu nggak ada. Kalau ada, tunjukin di mana. Ini ya,
Kelihatan nggak? Nih. Kelihatan. Iya. Tidakkah mereka nih al yakuruna ilaan yati yamuhu. Nih. Tidak mereka nantikan kepada mereka datang dalam Allah dalam naungan dari awan dan malaikat. Misalnya ada kata asap, gimana? Bahasa Arabnya itu apa? Dah itu aja. Dan saya ingin juga tanya ini Bro Dev, hewan yang tak berkuku itu hewan apa? Hewan mah berkuku Bang Billy. Yakin? Iya, emang ada hewan nggak berkuku. Baca Iqra. Hewan yang berkuku, berarti orang Yahudi nggak makan daging, berarti. Makanya saya masih penasaran ini hewan yang tak berkuku itu hewan apa? Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Bro, perasaan semua hewan berkuku ya? Nah itu iya yang bikin saya pusing. Berarti orang Yahudi nggak makan ayam. Iya. Hewan yang tidak berkuku itu apa tuh? Ini panggil semua. Aduh. Coba. Iya. Aduh, ini perlu dipertanyakan ini kepada siapa ini? Yang dokter profesor ini katanya ahli kristolog ini kata. Coba ditanya ke mereka ini, bisa jawab gak? Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Semua hewan yang berkuku diharamkan, termasuk ayam diharamkan. Iya, kambing berkuku, kambing itu diharamkan. Yang maksudnya kuku itu kukunya panjang-panjang kayak onta itu masih halal. Itu nggak ada kukunya onta. Gitu onta nggak ada kuku ya Bang? Iya, itu kan mana ada kukunya. Kalau kuku itu kayak singa, kayak macan, kucing itu ada kukunya. Ayam ada kukunya. Ayam ada kukunya ayam itu? Kabur ah. Ayam kan berkuku ayam. Diharamkan. Burung dara, burung puyuh, kuku. Bubur ayam dan kuku. yang enggak berkuku buburnya ayam. Ya. Mungkin dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua yang berkuku, maksudnya harus dimasak dulu, kukunya dicabut. Ya. Kalau sudah dicabut kukunya. Bro. Ada nih. Benar. Sandi, jawab dulu pertanyaan dari saya. Yang turun itu siapa? Allah atau Isa? Di akhir zaman, di hari kiamat. Jawab. Kamu hanya saya peringatkan. Asal ngomong doang. Silakan kamu bertausiah di sini. Selama 30 menit. Saya dengar, saya simak. Silakan. Siapa yang turun? Dalil-dalilnya sudah saya tunjukin. Ini orang nggak berilmu deh, hanya datang chat. Bisa dijawabnya itu. Yakinlah. Cuma datang chat aja doang. Udah nyanyi aja lah kita daripada tanggapi chat. Masa datang ke Zoom, kerjanya di chat. Udah di Facebook aja lah chatan. Sekelas pendebat yang katanya mengalahkan profesor, katanya dikalahkan profesor. Aduh. Kasihan Money chat itu kan orang-orang yang jago demo pakai toa.